Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu absen dulu ya. Apakah ada anak-anak Ibu yang tidak hadir? Tak ada, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak Ibu tolong bersihkan dulu sampah-sampah yang ada di sekitarnya dan rapikan bangku-bangku tempat duduknya supaya kita aman dalam mengikuti pelajaran hari ini. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu mau menanyakan, apakah anak-anak Ibu di rumah pernah menggunakan gunting? Pernah, Bu. Gunting sering kita gunakan di rumah, tapi pada dasarnya kita belum tahu kan, gunting ini memiliki peran penting bagi pesawat sederhana. Nah, jadi pelajaran yang akan kita bahas hari ini memiliki judul Usaha dan Pesawat Sederhana dalam Kehidupan Sehari-hari. Pesawat sederhana adalah semua peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi, dengan adanya pesawat sederhana, semua pekerjaan akan terasa lebih mudah. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Pada gambar terlihat, gambar yang pertama ada seorang laki-laki mengangkat beban menggunakan tangan kosong. Sedangkan untuk gambar yang kedua, seorang laki-laki memindahkan beban ke mobil dengan menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu inilah yang disebut dengan pesawat sederhana. Dalam mempelajari pesawat sederhana, ada 3 istilah yang harus anak-anak Ibu pahami. Yang pertama, ada istilah titik tumpu. Titik tumpu merupakan titik tumpuan bagi beban. Berarti dia bersifat tetap. Yang kedua, titik beban. Titik beban merupakan titik melekatnya beban. Dan yang ketiga adalah titik kuasa. Titik kuasa merupakan titik tempat diberikannya kuasa atau gaya. Pesawat sederhana digolongkan menjadi 3. Yang pertama, pengukit atau tuas. Yang kedua, bidang miring. Dan yang ketiga, katrol. Namun, pada pertemuan hari ini, kita cuma akan membahas pengukit atau tuas. Pengukit atau tuas adalah semua hal atau berbagai benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan pekerjaan. Coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat ada terdapatnya O. O merupakan titik tumpuan atau titik tumpu, dan W merupakan berat dari beban yang disebut dengan titik beban, dan yang bagian atas ada F. F merupakan gaya kuasa yang kita berikan. Namun, di setiap lengan terdapat LK. LK yaitu lengan kuasa, dan LB. LB yang merupakan lengan beban. Jika diperhatikan dari gambar ini, maka pengukit atau tuas ini juga dibagikan menjadi 3 berdasarkan titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya. Untuk yang pertama, pengukit jenis pertama, dia memiliki ciri-ciri titik tumpu berada di tengah-tengah titik kuasa dan titik beban. Nah, ini berarti tumpuannya berada benar-benar di tengah. Untuk contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, bisa anak-anak Ibu lihat seperti jungkat-jungkit, gunting, palu, dan tang. Dan masih banyak lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua ini, dia memiliki titik beban berada di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Namun,
namun posisi beban lebih dekat dengan titik tumpu. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu gerobak dorong dengan satu roda, lalu ada pemecah kemiri, lalu ada pembuka botol, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu pengukit jenis ketiga. Pengukit jenis ketiga yaitu memiliki ciri-ciri titik kuasanya berada di antara titik beban dan juga titik tumpu. Berarti posisi kuasa lebih dekat dengan titik beban dibandingkan titik tumpu. Nah, untuk contoh benda-benda dalam kehidupan seharinya itu berupa sekop, berupa pinset, berupa stapler, dan berupa alat pancing, dan masih banyak lagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berdasarkan penjelasan Ibu hari ini, apakah anak-anak Ibu ada pertanyaan atau ada yang ingin memberikan contoh lain dari jenis-jenis pengukit yang telah Ibu sebutkan tadi? Toh pengukit jenis pertama linggis, Bu. Oke, bagus sekali jawaban anak-anak Ibu ya. Sudah benar. Nah, berarti ini menandakan bahwa anak-anak Ibu sudah paham dengan materi kita hari ini. Nah, jadi untuk tugas kita buat minggu depan, Ibu ingin anak-anak Ibu cari minimal 2 contoh lagi setiap masing-masing jenis tuas. Cari contohnya, buatkan di dalam buku catatannya, dan kita kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu rasa sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita sudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.